Gue kalau memprediksi sebuah pertandingan selalu dari di atas kertas sama form yang terjadi sama kondisi pemain yang Emang ada. harus di atas kertas, kalau di atas air itu namanya ngambang. Iya, ya makanya kan? di atas kertas gue unggulin Madrid sebenarnya. Kertas. Heeh. Ntar gue tanya dulu nih, Ya. HVS apa polio kertasnya? Beda loh, jangan-jangan. Iya kan? Terus. Kalau MU tersingkir, ya kan? Heeh. Ya gue bukan kiamat sih, mereka masih ada Europa League sih sebenarnya. Iya. Tapi ya ini laga yang menurut gue laga yang merupakan jalan untuk tetap menjaga marwah MU sebagai tim besar. Liga Inggris lagi libur dulu, tetapi ada pengganti dari Liga Inggris tersebut, yaitu ada FA Cup. Dan kita di sini selain FA Cup akan membahas match-match lain di luar Liga Inggris pastinya, atau di luar FA Cup juga. Jadi itu yang akan dibahas di sini di Halftime Break bersama gue Dave Levry dan kembali berdua bersama Bang DJ. Susah sih. Tapi sebenarnya nggak cuma kita berdua sih, Iya. ya kan, sama netizen kita Betul. yang luar biasa supportnya sama Halftime Break. Betul. Iya kan? Terutama di Episode kemarin. Kemarin. Aman dong. Ya nggak apa-apa ya. Betul, kan? betul. Karena gini Bang DJ, mungkin gua mau menyampaikan sesuatu dulu nih. Boleh. Maksudnya biar apa namanya ya, gua kan nggak bisa mengontrol mereka mau komen seperti apa juga kan. Ya emang nggak apa-apa kan. Nggak apa-apa, nggak maksudnya. Hak teman-teman. Kemarin tuh agak sedikit terbata-bata karena emang gua nih tuh kan jadi blank lagi nih gua nih. Gue ini menyampaikan sesuatu hal yang banyak pertimbangan di sini gue, makanya. Iya, makanya dia bilang banyak mikir gitu ya, Iya. karena emang kadang-kadang sesuatu itu emang harus dipikirkan dulu. Betul. Supaya ngomongnya nggak ngasal, ya kan. Tapi ya nggak apa-apa juga kan. Iya, betul. Ya namanya netizen, malah kita seneng kok. Seneng, betul. Malah kita seneng yang kayak gitu. Iya. Oke, ini karena Liga Inggris lagi off dulu Bang DJ. Liga Inggris Premier League berhenti sebentar. Iya. Karena setelah pekan lalu, kemudian tengah pekan ada Carabao Cup semifinal, ajang tertua. Betul. FA Cup ronde keempat. Betul. Itu digelar. Tapi sebenarnya gue nggak mau mulai dari FA Cup dulu. Lu mulai dari Gue pengen mulai dari ada salah satu, mungkin bisa gue bilang big match nih Bang DJ. big match Di Kota Madrid. di kota Madrid. Berarti kita ke La Liga tanah dulu. Spanyol. Betul. La Liga ajangnya Iya. kan, soalnya kan kadang Spanyol ada Copa del Rey juga. Copa del Rey juga sebenarnya udah Tengah pekan kemarin juga. ya kan. Iya. Ini kita ngomongin yang La La Liga. Liga. Jornada ke 23. Iya. Kalau di Italia namanya Giornata. Gue Giornata. Kalau di Spanyol di Jerman Spieltag. Spieltag. Di Inggris match week. Di Spanyol Jornada. Kalau di Indonesia ya akhir pekan. Ya, akhir pekan atau tengah pekan. Oke. Ada derby di Madrid. Derby Madrid. Ya. Iya. Antara Real Madrid melawan Atletico. Ini mainnya di Madrid, kayaknya udah di Madrid yang mana? Real Madrid. Di Real Madrid. Iya. Di Estadio Santiago Bernabeu. Iya. Tapi berangkat ke match ini Bang DJ, Real Madrid, lebih tepatnya gue pengen bilang Ancelotti di press conference-nya dia bilang bahwa ya lini depan kita memang, ya kita tahu lah Real Madrid punya lini depan terbaik di dunia mungkin saat ini. Siapa yang bilang? Siapa yang mengklaim itu? Ya gua salah satunya. Oh iya, makanya di terbaik dunia tar dulu klaimnya siapa Iya, gitu kan. gua enggak apa-apa, biar Iya. biar ini lagi. Ya mancing enggak, lagi, jangan mancing. begitu. Enggak, soalnya kan setiap orang punya pendapat masing-masing, Oh, iya, ya kan. iya, Nanti iya. teman-teman juga bisa bilang tuh, menurut gua sih ini depan terbaik timnas Indonesia, ya bisa juga. Iya, bisa juga. Baik lagi ya, oke. Ya buat gua kemarin gua lihat si press conference dari Don Carlo, dia bilang seperti itu, tapi lini belakangnya Bang DJ, lini belakangnya lagi lumayan krisis nih. Eder Militao masih cedera, Rudiger juga baru cedera juga. Yes. Dan ya memang banyak gue memang nggak begitu merhatiin juga, cuman ada beberapa nama yang buat gue juga nama-nama baru, seperti gue kemarin lupa ya siapa namanya, Garcia. itu salah satunya, cuman di back tengahnya ada lagi tuh gue cukup lupa. Ya. Nah menurut lo gimana nanti
laga ini ya. Iya, laga Oke, ini. sebelum kita ke sana kita harus ngobrol sedikit, mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu. Kalau buat gua pribadi, yang namanya pertandingan di La Liga, pertandingan besar itu kalau gua El Clasico. Oke. Real Madrid lawan Barcelona. Iya, oh Mau itu iya mainnya pasti. di Bernabeu atau di Camp Nou, Camp Nou. sebelum Camp Nou Iya. sekarang lagi masih direnovasi ya. Iya. Nah, setelah itu ya ini derby kota Madrid antara Los Blancos menghadapi Roji Blancos. Atau kalau Atletico Madrid sering dibilang Los Colchoneros. Seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin sejarah, ya memang Real Madrid lebih dikdaya. Kalau ngomongin gelar, Ya, jumlah gelar dan iya. segala, ya wajar. Iya. Lu ngomongin DNA Eropa, Madrid Real rajanya. Madrid, Walaupun iya. di kompetisi UCL musim ini, Atletico Madrid lebih dulu nih memastikan diri masuk ke 16 besar 16 tanpa jalur playoff. Ya. Sementara Madrid kalau mau ke 16 besar playoff ketemu Manchester City. Nah, Ya. tapi kalau kita ngomongin di Liga, ini hari ini menjadi sebuah derby yang menarik karena kebetulan saat ini memasuki Jornada 23, Real Madrid dan Atletico itu atas bawah. Oh iya. Peringkat 1 dan Peringkat peringkat 2. 2 dan poinnya pun beda 1 Bang. Beda Dika. 1. Iya. Nah, tapi kalau kita mau ke belakang sedikit di pertemuan pertama yang terjadi di Di Stadion ATM. Wanda Metropolitano ya. Itu sebenarnya waktu mereka memulai pertandingan itu juga posisinya atas bawah. Madrid Madrid. nomor 2, Oh. Atletico nomor 3. Hari Iya. itu Barcelona. Ya kan Barcelona kan Iya. awal musim kan ngegas. Iya. Cuma sekarang udah ketinggalan 4 poin 4 poin dari sekarang. Real Madrid. Real Madrid. Nah, buat gue ini pertandingan yang akan sangat seru dan gue sih nggak bisa bilang langsung bahwa ini akan menjadi penentu siapa yang akan jadi juara musim ini. Oh iya, masih Tetapi panjang. memang kalau Real Madrid gagal menang atau kalah lah gitu ya, atau kalah, ya Atletico kan berarti Naik. nyalip. Mm-mm. Kan kalau kita posisinya di atas kan kontrol di kita berarti. Iya. Ya. Gue balik sedikit ke laga pertama deh, waktu di Wanda Metropolitano. Hasilnya seri 1-1. Itu pertandingan digelar di penghujung September 2024. Oke. Gue nonton kebetulan. Itu laga panas. Panas pasti. Ini Laga panas. Selalu panas ini laga nih. Bukan hanya permainan yang cukup keras dan segala macam, apalagi gayanya Atletico Madrid ya, iya, asuhannya betul. Diego Simeone. Tapi juga tensi itu semakin tinggi karena ulah penonton juga. Di hari itu kalau masih ingat tuh ada penimpukan ke kiper Courtois. Oh iya deh benar Nah, ya. itu yang membuat laga sempat terhenti. terhenti. Oh iya, Iya kan? benar ya. Nah, Real Madrid lagi unggul tuh 1-0 hari itu. 1-0. Yang golin si Eder Militao itu. Yang sekarang katanya lagi Cedera. cedera. Iya. Nah, bersyukur jelang babak kedua berakhir atau di injury time dapat gol penyeimbang si Korea. Belum kelar tuh, dapat lagi kartu merah. Llorente, pemainnya Atletico. Ada satu pelanggaran yang kalau nggak salah Kok banget gue iya, kalau nggak salah awalnya dikasih kartu kuning. Tapi begitu wasit cek VAR langsung Merah. dinaikkan jadi kartu merah. Jadi ini laga cukup panas dan hari ini mereka berada di ranking 1-2 dengan 1 poin. Iya. Nah, ini juga selisih 1 poin ini karena pekan sebelumnya nih, Dev. Real Madrid kan. Terutama Real Madrid. Iya. Di saat Atletico menang lawan, gue lupa Mallorca atau siapa gitu ya. Real Madrid justru kalah sama tim yang belasan pertandingan terakhir nggak menang. Nggak menang. Espanyol. Espanyol. 1-0. Nah, mungkin lu juga ngikutin tuh atau nonton apa yang terjadi dengan Real Madrid menghadapi Espanyol. Konon katanya, Ada dalam tanda kutip ya. dalam tanda kutip kok ada yang nggak pas nih gitu ada kan. nggak beres, Ada ada yang- ada beberapa momen yang Momen. sepertinya merugikan Real Madrid. Real Madrid. Iya. Terutama ya ketika ada sebuah pelanggaran lah ya, kakinya si Romero yang Terlalu tinggi dan 2 kaki apa juga kayaknya kalau nggak salah. ya, tapi tidak mendapatkan hukuman kartu merah Iya. gitu. Nah, sialnya orang ini malah akhirnya jadi bikin gol, Cetak gol. cetak gol Iya. untuk kemenangan Espanyol. Itu yang membuat akhirnya selisih poin jadi tinggal 1. Nah,
apakah Atletico Madrid bisa menang di kandang Real Madrid? Nah, kalau kita ngomongin ini, ya kan ini seru nih. Tadi lo bilang lini depan Real Madrid adalah salah satu yang terbaik di dunia Saat ini iya. saat ini. Iya. Kalau lagi good perform, Betul, itu dia. iya kan? Kalau lagi si Mbappe, Rodrigo, Vini, termasuk Jude Bellingham, Iya. itu dalam posisi yang sangat baik. Bahkan kadang-kadang bisa keempat pemain punya kontribusi tuh, bisa nyetak gol semua, bisa ada yang bikin assist gitu. Iya. Tapi kalau lagi ya kayak lawan Spanyol, Iya sih. nguap juga, iya kan? Nah, sementara Atletico Madrid, walaupun secara ya kalau kita ngomongin ini depan, mereka kan sekarang produktivitas golnya aja kan kalau nggak salah cuma 37 ya. Kalau Real Madrid itu 50 gol sejauh ini. Tapi dari sisi Defense. bukan dari sisi pemain-pemain depannya juga sebenarnya punya karakteristik yang kadang-kadang bisa muncul ketika benar-benar dibutuhkan oleh tim. Sosok-sosok kayak Julian Alvarez, Antoine Griezmann, termasuk si Sorloth, termasuk si Korea yang Angel Korea kan jarang main dari Jarang. starting line up ya kan. Iya. Tapi ketika dia diturunkan, kadang-kadang bisa nemu tuh. Iya kan? Nemu cara untuk Memecahkan kebuntuan. Memecah kebuntuan, gol penyeimbang, apapun seperti itu. Iya. Nah, jadi kalau dibilang Real Madrid mumpuni terus ngomongin lini belakang, ya oke lah lini belakang salah satu persoalan lain. Tapi lini depan juga. Nah, untuk sampai lini depan kan lini tengah nih. Konon ada yang bilang sepeninggal Toni Kroos Real Madrid kayaknya agak beda nih mainnya ya kan. Luka Modric juga Udah tua kan. usianya bertambah, Iya. menit bermainnya lebih berkurang. Baru kemarin di Copa del Rey dia main starting line up. Itu pun ngos-ngosan Real Madridnya. Menangnya juga cuma 3-2 ya kalau nggak salah lawan Leganes. Sementara si Atletico bisa menang gede tuh 5-0 lawan Getafe. Nah, perang di tengahnya ini juga menarik karena Atletico juga sebenarnya lini tengahnya juga menurut gue ya kalau dalam performansi mereka yang baik itu juga serem loh pemainannya. Itu dia. Ada Koke, Rodrigo De Paul. Jangan lupa Conor Gallagher. Nah itu pemain Chelsea kan. Lu Chelsea mulu. Tadi bilang Chelsea mulu ya kan. Itu menurut gua tuh laga Iya. Jadi kalau dibilang pertandingan nanti itu memang akan menyita perhatian dan tensinya cukup tinggi. Iya. Kalau menurut gua dari sisi itu dulu. Kalau lu ngeliatnya seperti apa? Gua straight Sri ini Bang DJ. Jangan langsung ngomong hasil seraseri. Lu analisa lu gimana, pendapat lu, prediksi lu gimana? Gue kalau memprediksi sebuah pertandingan selalu dari di atas kertas sama form yang terjadi sama kondisi pemain yang Emang ada. harus di atas kertas, Div. Kalau di atas air itu namanya ngambang. Iya, Ya makanya kan? di atas kertas gue unggulin Madrid sebenarnya. Kertas. Heeh. Ntar gue tanya dulu nih, Ya. Alves apa polio kertasnya? Beda loh, jangan-jangan. Iya kan? Terus. Di atas kertas gue unggulin Madrid karena pure dari lini tadi yang udah gue bilang lini depan Real Madrid itu maksudnya Real Madrid tuh punya kapasitas untuk mencetak gol lebih banyak lah dengan lini depan yang dia punya. Ya. Dari situ dulu. Tapi kalau melihat dari kondisi pemain mereka yang ada menghadapi match ini, makanya tadi kenapa gue bilang hasilnya langsung seri. Atletico ini ya seperti yang tadi udah lu bilang juga Bang DJ, agak cukup setuju gue karena di momen-momen tertentu ini Atletico bisa dalam tanda kutip mencuri atau memanfaatkan kesempatan yang dia punya gitu. Entah finishingnya lagi tokcer banget, lagi bagus banget, ataupun memang biasanya kan Atletico Madrid ini yang gue tahu bermain cukup bertahan ya. Mungkin musim ini banyak menyerang juga, tapi yang kalau Bukan bertahan sih, tapi mereka memang bermainnya lebih keras dan defense itu menjadi salah satu yang karena mungkin Diego Simeone sebagai mantan pemain gelandang bertahan ya Iya, seperti iya. ya sebenarnya Don Carlo lebih gelandang menyerang gitu. jadi maksudku tuh kalau misalnya Atletico Madrid ini lagi memanfaatkan pressing ke lawannya, dan itu gue rasa bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Atletico. Nah makanya kenapa gue bilang gue setuju sama lu, match ini intensitasnya tinggi, bisa memancing perhatian banyak audiens juga, terutama audiens di Spanyol ya terutamanya. Dan dilihat dari karena pure gue ngeliat lini belakang Real Madrid itu yang cukup
cukup Rawan. krisis gitu. Iya, Cukup rawan. itu dia makanya hasil seri kayaknya oke nih untuk match ini, untuk gue ya, untuk gue pribadi gitu. Ya, yang jelas ini menarik laganya, Dev. Ya, Diego Simeone yang selalu umumnya ya mengusung pola 4-4-2, dia memainkan dua pemain depan ya kan, kadang Griezmann dan Alvarez, kadang bisa di match dengan Charlotte gitu ya. Nah, apalagi di Sementara Madrid dengan 4-2-3-1. iya itu dia, makanya apalagi dua tim ini kan seperti yang kita tahu, kalau misalkan dua tim ini bertemu dengan tim-tim dalam tanda kutip klub besar lah gitu di Eropa lah, mereka kan berdua cenderung bermain lebih bertahan, Real Madrid ataupun Atletico Madrid ini. Ya enggak lah, Madrid justru lebih nyerang. Madrid itu DNA-nya nyerang. Ntar dulu, makanya ketika dua tim ini ketemu, yang itu dia yang gue bilang yang akan menjadi seru tuh ini, entah Atletico-nya yang ngepres, Real Madrid-nya yang nyerang, ataupun sebaliknya. Nah, Atletico gue rasa bisa memanfaatkan momentum itu. Tapi ya jangan lupa lagi, Real Madrid kalau udah lini depannya yang udah lagi ada di good performance ya. Kalau gue bilang sih Real Madrid emang lebih sering akan memainkan inisiatif untuk menyerang, apalagi ini main di kandang, ya kan? Karena kayaknya memang prinsip Madrid ya gue mesti nyetak gol sebanyak-banyak kayak gitu kan. Cuma Atletico juga ya tadi lu bilang, mereka tuh dalam menyusun serangan juga kadang-kadang bisa direct ke depan. Iya, antara direct atau pressingnya berhasil. Dan pemain-pemainnya lagi oke semua. Lu ngomongin lini pemain cadangannya lah ya, atau yang di bench juga Samuel Lino juga lagi oke-okenya. Iya. Terus termasuk si Giuliano Simeone juga kemarin bikin brace kalau nggak salah di Copa del Rey, ya kan. Nah tapi ini memang laga yang seru ini juga dua motivasi yang berbeda nih, Dir. Itu Real Madrid itu ingin memutus rangkaian buruk dalam 4 pertandingan terakhir, nggak pernah menang lawan Atletico. Termasuk 2 pertandingan terakhir seri, ya kan. Ya jangan sampai ke 5 kali apalagi kalah. Kalau kalah berarti 5 kali nggak menang, udah itu posisi di puncak klasemen tergusur. Iya. Bahkan bisa kemungkinan dideketin oleh Barcelona, karena Barcelona juga tandang sih lawan Sevilla. Gitu ya. Ya nggak tahu lagi, itu juga akan seru. Nah sementara motivasi tersendiri itu ada di Atletico, datang dari sosok Diego Simeone. Diego Simeone sedang mengincar satu rekor yang udah cukup lama, di mana ada seorang manajer tim Atletico Madrid bisa dalam satu musim yang sama menang di kandang lawan atas 2 klub besar, Barcelona dan Real Madrid. Iya benar. Sebelumnya Atletico udah menang di kandang Barcelona di musim ini, walaupun bukan di Camp Nou, ya kan, betul. Di Estadio Luis Company itu. Iya. Kalau dia bisa menang, ini rekor yang udah cukup lama. Karena terakhir tuh kalau nggak salah Atletico Madrid, mungkin gue lupa musimnya, tapi masih dilatih oleh Luis Menotti kalau nggak salah. Nah ini menjadi motivasi tersendiri bagi seorang Simeone untuk bisa dia tularkan ambisi ini kepada para pemainnya. Ya. Dalam upaya Simeone ingin mengejar titel ketiga di La Liga bersama Atletico Madrid. Yang jelas nih laga akan seru. Ya. Nggak, kalau lu bilang seri, kalau gue bilang ada yang menang. Oke. Dan gue sih berharap Atletico yang menang. Iya. Iya. Karena menurut gue kalau kita ngeliat performa sehari-hari ini ya emang Atletico. Memang sih kemarin di Copa del Rey Madrid kan nggak nurunin pemain-pemain inti terbaiknya ya. Yang di depan kan Endrick, Lucas Moudric juga. Ya mungkin menyiapkan untuk match ini. Untuk match menghadapi Atletico. Ya gitu sih. Tapi ya gue rasa ini laga seru. Sekali lagi derby Madrid itu menurut gue salah satu derby terbaik di Spanyol juga di Eropa setelah ya El Clasico. Seperti itu. Dan apalagi sekarang kondisinya mereka posisinya lagi di puncak klasemen ya kan, 1-2. Oke, jangan-jangan kita ngomongin Liga Spanyol. Iya makanya. Iya itu dia. Kenapa sih lu ngomongin Liga Spanyol? Karena Liga Inggris libur. Iya. Kan ada liga-liga yang lain. Hah? Di liga lain kebetulan Madrid sama Atletico ya. Atletico dan gue juga ini, gue seneng pertandingan ini karena ada warna juga antara Kylian Mbappe dan Julian Alvarez. Menurut gue ini kan mereka kan musim perdana nih
di La Liga. La Liga, Ya. ya kan? Gue pengen lihat sih siapa sih yang akhirnya. Kalau Mbappe Oh, kan iya, pengen benar. Mbappe pengen datang ke Madrid kan, Liga klub Champions. besar, sebuah klub besar dan juga Liga Champions kan. Ya. Alvarez kan sebenarnya secara piala udah kelar deh semua ya kan. Udah, dia Hah? udah komplit di Walaupun wishlist. Mbappe pernah juara dunia, ini juga pernah juara dunia. Iya. Cuma Liga Champions Alvarez sudah, dan Alvarez menurut gue sih so far walaupun mungkin tidak, ya jumlah golnya di La Liga kan nggak sebanyak Mbappe ya. Kalau nggak salah baru 6, Mbappe udah 15 ya. Iya. Mbappe kayaknya bersaing sama Lewandowski. Nah, ini yang gue bilang Atletico kayaknya punya peluang nih untuk menang dengan barisan pemainnya yang oke. Ya Oke, kalau udah. kalau Madridnya kalah, Barcelona bisa. Ya. Soalnya ada yang kayak seneng banget sama Barcelona Siapa? di kamar sebelah. Udah, kita udah Ya. kepanjangan La Liga bahas ya. ATM sama Real Madrid. Iya. Ini langsung ke FA Cup aja nih Bang DJ. FA Cup. Di akhir pekan nanti Iya. dibuka oleh match MU sama Leicester City. Ya. Gimana Bang DJ ini Leicester City di Kalau MU tersingkir, ya kan? Heeh. Ya gue bukan kiamat sih, mereka masih ada Europa League sih sebenarnya. Iya. Tapi ya ini laga yang menurut gue laga yang merupakan jalan untuk tetap menjaga marwah MU sebagai tim besar, ya kan? Iya, betul. Cuma memang lawannya Leicester City yang kalau di Premier League juga kondisinya juga sedang tidak baik-baik saja gitu. Iya. Tapi ini kan ada menarik ini, Dev. MU menjamu Leicester City Mhm. yang hari ini ada Ruud van Nistelrooy. Iya, yang dimana waktu Laga terakhirnya laga Ruud van terakhir. Nistelrooy sebagai caretaker MU itu lawan Leicester City. Leicester City. Dan gue ingat hari itu menang 3-0. Gue lupa tapi gue ingat Bruno Fernandes dan Alexander Garnacho tuh bikin gol. Cuma gue lupa siapa lagi yang satu lagi, tapi 3-0 lah. Nah, ini kan akan menjadi laga ini gak sih emosional buat seorang Ruud van Nistelrooy yang besar sebagai seorang striker juga di MU, kemudian waktu jadi caretaker Iya. Mengalahkan Leicester juga ya. mengalahkan Leicester, sekarang dia bawa nih The Foxes, Cole Trafford, ya kan? Nah, agak pasti akan seru. Nah, pertanyaan gue nih, kalau lu jadi Amorim, Premier League udah pasti nggak juara, masuk ke Eropa juga kayaknya dari jalur Premier League kayaknya finish 6 besar kayaknya juga sulit. Menurut lu untuk bisa mengamankan peluang trofi juara domestik di FA Cup ini akan nurunin tim yang kayak gimana? Kalau ini menurut gua, Iya menurut lu Dev, ini gue lagi nanya sama lu, nanti lu diserang lagi sama netizen. Lu mah kadang suka buka konfrontasi loh. Iya kan, gua ngomong di Masa potong kalau dulu. gue nanya Kang Iwan nih, gue bilang coba gimana. Gue sambil dibilang baru ini nih langsung marah-marah sama host kan. Gue nggak marah, gue cuma gemes ya kan. Gimana? kalau gua tetap nurunin full tim. Full timnya MU itu yang mana? Lu ngomong full time. MU full timnya yang mana sih? Ya yang biasa diturunkan di liganya dia, maksudnya kan Onana, kiper. Onana. Ya Deli Maguire karena Lisandro cedera, Ya, mungkin cedera dia kayak sampai akhir musim katanya. sampai akhir musim. Lenioro. Lenioro. Ya. Berarti kan bukan full tim yang biasanya dong. Ya kan ini cuma ganti Lisandro doang kan. Iya, Sisanya terus kan depannya sisanya kan sama semua. Ugarte tengah. sama Bruno. Ugarte, Bruno. Terus Mazraoui sama Dalot karena nggak ada mau siapa lagi nih pasang Dalot jadi kiri. Dalot. Iya, terus depannya Diallo, Garnacho sama ini nih Nah, ini terakhir soalnya Kobe Maino Kobe yang main Maino. ya. Iya paling kan puzzle ini kan Ya. yang apa namanya? Yang masih tanda tanya nanti siapa yang mau dipasang. Kalau gua nanti begitu karena ini pattern yang gua mati ya dari Amorim di MU ya. Dia itu apa namanya? Memasang pemain-pemain untuk dicoba atau untuk apa sih bahasa lainnya kalau dicoba? Ya pokoknya untuk dicoba itu di liga. Tapi kalau di Europa League sama di FA kayaknya ini cukup serius nih si Ruben Amorim. Kalau kemarin dia agak serius karena lawannya Arsenal, Pak, di ronde ketiga. Lah iya. Ini kan Leicester secara
tim, kedalaman squad kan nggak sementereng Arsenal. Tetep. Kan bisa aja dia punya kemungkinan untuk memberikan menit bermain kepada pemain-pemain jadinya pemain akademi, ya kan bisa juga. Ya mungkin, cuman kalau feeling gua akan tetap diturunkan pemain-pemain intinya gitu, karena mungkin jalur untuk Amorim membuktikan sebuah prestasi ya dari 2 ajang ini, dari Europa League sama di FA Cup gitu. Jadi gue rasa Amorim ingin bisa berjuang atau membuktikan MU bisa melaju sejauh mungkin di 2 ajang itu. Makanya ya kita udah tau lah, MU di Liga pun mau berbuat seperti apa akan susah untuk mencapai kota di Eropa musim depan. Ya, makanya jalurnya di FA sama di Eropa musim ini. Itu yang gua Lo amatin. Jadi dia akan menurunkan full team. Full team tetap. Tapi coba kita uji lah ya. Ini kita uji nih, kita ngobrol nih, diskusi nih. Ya. Lu kedatangan Leicester Mm. yang diasuh oleh Van Nistelrooy. Mm. Yang waktu menang lawan Leicester sebagai juru taktik. Ya. Artinya ya kan sedikit banyak jeroannya tahu. Ya. Leicester kan juga lagi buruk banget ya. Jujur Nistelrooy setelah menang di laga debutnya bersama Leicester 3-1 waktu lawan West Ham United, total sekarang udah kalah 8 kali. Jadi 12 pertandingan dipegang oleh Van Nistelrooy 8 kali kalah gitu. Bahkan ada yang pernah 5 kalah berturut-turut tuh. Iya. Artinya kan ini menjadi sebuah tantangan tersendiri. Wah gila ya. Yang lawan yang gue hadapin nih Van Nistelrooy nih. Ininya juru taktiknya. Dia tahu jeroan. Iya kan Walaupun kedalaman skuadnya Leicester ya beda waktu dia pegang MU kan. Iya. Enggak, Tapi maksudnya kayaknya nggak beda juga sekarang lawan bapuk juga MU-nya siapa aja. lah, iya makanya enggak, maksudnya Amorim pun kalau misalkan mau menurunkan pemain pelapis pasti ketika udah unggul dulu. Gimana sih? Maksudnya kalau udah unggul dulu, emang masuk lapangan udah unggul? Ya enggak ya, maksudnya kan makanya dia dipasang dari awal pemain intinya dulu. Baru kalau udah unggul, Kalau udah unggul 2-0 atau 3-0 dimasukin pemain-pemain iya, yang kalau memang ini. dia mau apa? Nyoba pemain-pemain yang lain gitu. Nah, kalau untuk Leicester sendiri ya udahlah, kita udah tahu Leicester seperti apa, dan maksudnya tanpa meremehkan Leicester, ya makanya MU menurunkan pemain-pemain inti gitu. Nggak peduli lah, maksudnya mau Van Nistelrooy mantan pelatih interim atau caretaker MU ya udah masuk ke lapangan, ya mereka being profesional aja loh, udah gak ada tuh emosional kayak gitu. Iya, yang jelas sih MU harus menang lah. Gue nggak tahu lagi deh kalau MU tersingkir di Old Trafford. Iya. Wah, udah tambah banyak orang stres kali tuh fans MU. Gue ngeliat Kang Iwan aja, gue tiap hari udah hiburan dia cuma ketemu tuh tiap hari. hiburan dia soalnya cuma MU kalau akhir pekan. Iya. Taunya kalah lagi. Ini kan kalau kalah tersingkir. Tersingkir ya makanya. Iya. Tapi menurut lo MU menang? Menang lah MU udah. Tapi nggak tahu lah. Kan gue udah bilang pekan lalu kita mau pakai analisa taktik kayak apa Ya. juga kayaknya nggak ada yang yang bisa ngertiin MU. setuju. Pas di hari H ya kan, pas di Iya. lapangan aja mainnya kemana sih pemainnya kan, bola naik ke depan ke belakang lagi. Tapi di FA Cup emang cuma itu doang deh. Sebenarnya kan? banyak match-matchnya, cuman yang Kayaknya kalau tim-tim unggulan kayak tim-tim besar kayak Tim-tim besar, Liverpool ya. itu kayaknya lawannya agak Kayak harusnya mudah ya untuk iya. dikalahkan dan lolos, atau bahkan kayak Liverpool lawan Plymouth Angle ya. Iya betul. Nah, ini kesempatan buat Arne Slot sih nurunin pemain-pemain mudanya ya. Nah, kalau kayak Liverpool kayak gini, nah itu baru. Ya mungkin cuman pasang 3 atau 4 pemain inti lah, sisanya pemain muda itu boleh gitu. Chelsea masih ada nggak sih? Chelsea ada dong. Ada ya? Ada. Kita bahas dikit deh Chelsea deh. Oke, Udah dikit ya. lama ya. Lawan Brighton. Lawan Brighton. Main di Amex. Di Amex ya. Ya, ngelihat harusnya sih Sebentar, kayaknya kalau di Liga udah ketemu 2 kali ya. belum. Chelsea sama Brighton ya. Belum Baru sekali. Baru Ya? sekali. Berarti itu menang Chelsea. Menang Chelsea yang Oke. menang 4-2. Oh iya. Yang Yang si Cole Palmer quadrick. Iya, quadrick di satu babak itu. Lawan Brighton case-nya gue di sini cukup pede karena beberapa case terakhir Chelsea ketemu Brighton hasilnya cukup positif, dan gue rasa kalau misalkan Chelsea menghadapi tren-tren seperti ini, dia bisa membuktikan lagi di apapun ajangnya, ya Chelsea bisa menyelesaikan dengan baik gitu. Karena kan kemarin ketika melawan West Ham ternyata memang tren positif melawan West Ham bisa menang masih ada. Kemarin ya. Iya. Menang berapa ya? Menang 2-1. 2-1 2-1 aja lah. Iya. Kalau gue sih harusnya ini laga yang bisa dimenangin oleh
Chelsea. Hmm. Hanya memang The Blues tetap harus tampil konsisten. Betul, ya, itu tetap perlu tampil mawas diri juga. Karena Brighton sebenarnya kondisi mentalnya juga lagi hancur-hancuran sih menurut gue setelah kalah 0-7 lawan Nottingham Forest. Tapi ya kalau itu bisa diubah menjadi energi positif untuk bangkit, apalagi nih FA Cup kan ya. Iya itu dia. Ya hati-hati juga. Makanya gue pengen tahu apakah Enzo Maresca akan menurunkan pemain-pemain inti atau justru akan melakukan rotasi gitu dengan memainkan. Ya kan rotasi juga sebenarnya pemainnya kan skuadnya bagus-bagus sebenarnya ya. Joao Felix bisa dimainin starter, Pedro Neto yang kemarin lawan West Ham bikin brace. Joao Felix sudah di AC Milan dicetak. Oh iya lupa gue. Joao Felix sudah pindah ke AC Milan ya? Iya. Nyetak gol ya? Nyetak gol. Lawan AS Roma. Tadi ya? Iya. Gila itu bisa nyampe kota Milan langsung main. Nyetak gol ya? Iya. Emang timnya udah cocok di situ kali? Ya mungkin ya. Ya mungkin ya kayak Pedro Neto. Betul. Jadi Chelsea menang. Gue cukup pede Chelsea bisa menang lah di match kali ini. Laga paling seru apa sih kira-kira di FA Cup? Gak ada Bang keempat? Gak ada ya? Kayaknya Aston Villa ada ketemu. Aston Villa lawan Tottenham. Ya ini match 50-50 sih kalau buat gue ya. Gue paling gak demen kalau match 50-50 itu. Loh, Udah iya. kayak acara kuis zaman kapan gitu loh. 50-50. Iya kan? Mungkin ini lebih unggul dari match ini yang lebih diunggul itu Aston Villa. Karena ada Marcus Rashford. Iya. Karena Aston Villa dapat beberapa suntikan pemain kan. Tapi kan pemain yang biasanya nyetak golnya malah pergi Duran. Iya sih. Rashford jarang ngegolin. Lo unggulkan itu kenapa? Kenapa unggulkan Aston Tadi Villa? kan lo unggul Aston Villa. Sedikit unggul Aston Villa karena karena suntikan pemain baru aja udah. Siapa pemain barunya? Disasi. Chelsea pindah. Oh, itu gua atur dulu tuh FPL gua tuh masih itu. Marcus Rashford. Oke. Terus ada satu lagi gua lupa kayaknya ada. Pokoknya Aston Villa sama AC Milan tuh transfer musim dingin ini cukup aktif. Cukup aktif. Gitu. Terus? Ya udah. Jadi itu maksudnya unggulkan Aston Villa dari lu nggak ingin Spurs. Spurs sudah fokus aja dulu lah sama melawan Liverpool yang nanti malam. Nanti malam kita kan ngomong ini buat ya? Ya kita tapping soalnya Kamis ya. Belum Yeah. Liverpool lawan Tottenham belum ini. Tapi lo unggulkan Aston Villa. Sedikit, makanya kan di awal gue 50-50, tapi karena kalau misalkan nanti pemain barunya atau Rashford kalau misalkan bisa menunjukkan kualitasnya di sini ya kayaknya Aston Villa unggul sedikit ya. Tapi yang jelas di ronde keempat FA Cup nggak ada Arsenal, Dev. Nggak ada. Ya. Iya. Jadi Arsenal udah kehilangan kesempatan di dua turnamen domestik, ya kan? Ya. Setelah FA Cup kalahnya waktu itu adu penalti ya? Adu penalti Sama MU ya? Iya. Terus ya kemarin kalah sama Newcastle United. Kok bisa lu bilang mau adu penalti sama Newcastle? Kan bisa jadi sampai bisa sampai adu penalti. Makan tuh 2-0 jadi 4-0 ya kan. Arsenal udah jadi Iya, Arsenal, iya. ada yang jadi gila emang. Udah. Hebat sih orang kita itu teman-teman kita ya, luar biasa. Ya, Tapi intinya Dev, FA Cup itu punya magisnya tersendiri. betul. Banyak yang bilang bahwa sehebat apapun lu mengunggulkan di atas kertas, kadang-kadang ada motivasi tersendiri dari tim-tim yang berada di Ya. Untuk tier championship, 2, ronde tier 3 itu divisi 3. untuk bisa mengalahkan tim-tim besar itu. Karena bagi pemain-pemain yang ada di tim-tim kelas 2, kelas 3 itu, Yeah. itu mungkin jadi salah satu kesempatan untuk bisa dilirik oleh klub-klub besar gitu. Jadi kadang-kadang ketika lu melakukan rotasi, memberikan menit bermain untuk para pemain cadangan atau pemain yang menit bermainnya sedikit, itu bisa juga jadi masalah tersendiri kalau gagal memanfaatkan kesempatan yang diberikan manajer itu. Iya. Ya, jadi nggak heran di ronde keempat, jangan heran kalau nanti ada tim besar yang kalah, yang tersingkir. Ya. kalau gue bilang seperti itu sih. Ya, sayangnya Oxford United di ronde sebelumnya kalah, jadi kita tidak Kenapa kita lo ngomongin Oxford United? Marcelino sama calon pemain kita oleh Romani kan bermain di sana. Oh, Gitu. Kalau itu misalkan Oxford United katanya punya orang Indonesia ya? Iya. 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 Siapa Salah gue bahas itu. Enggak, gue pengen nanya aja, siapa tahu ada yang belum ngerti. Iya, Punya iya. ini ya, Heeh. cukup bangga loh kita. Iya, betul. Iya kan. Lu dulu bukan pengen kuliah di Oxford? Enggak nyampe sono kejauhan. Kejauhan Iya. ya? Iya sih. emang Yang ya. sebelah aja kagak jadi apalagi ke sana.
Jadi lo jadi hijrah gak sih sebenarnya? Enggak jadi. Nggak jadi. Nggak jadi. Aduh gagal transfer ya. Udah kayak transfernya siapa itu gagal. Tapi gue senang lo di sini. Iya. Karena kalau nggak di sini gue IJP tuh. Apa tuh? Dicari pos baru HTB. Iya. Iya. Oke, Bang DJ. Itu dulu kita ngomong Itu ya. dulu. Sebenarnya ada keseruan-keseruan juga ya di tanah Italia juga ya, persaingan Iya. antara Napoli dan Inter Milan. Kayaknya itu juga menjadi sisi tersendiri ya, tapi mungkin lain kali kita akan bahas. Iya. Yang paling gue tunggu juga mungkinkah Harry Kane bisa juara Oh iya. mendapatkan trofi Bundesliga. mayor pertamanya bersama Bayern Munich. Oke. Gitu ya. Sip. Lu Dan kayaknya lebih enak hari ini lu. Yang lebih fokus gitu, nggak banyak karena udah dipertimbangkan di sini. Iya. Oh jadinya cuma gimmick yang minggu lalu lo. Oh, gimmick Hah? aja. Gimmick ya? aja. Iya. Biasa. Oke, segitu dulu nih, kayaknya videonya udah terlalu panjang Bang DJ. Enggak ah, lu mereka masih nungguin kita sebenarnya. Tapi kita harus kelar ya, karena kita Iya. juga ada Aktivitas dan kegiatan aktivitas yang lain. betul. Kita harus istirahat juga buat nonton bola. Iya, betul. Ya kan, dan baca-baca berita yang lain juga. Iya. Ya, jadi kita ketemu lagi di halftime break. Episode selanjutnya. Bye bye guys, thank you. Nah.